Kids, udah siap bergerak dan bergembira hari ini? Hai, kenalin aku Mistisa, teacher untuk anak usia dini dengan pengalaman mengajar selama 5 tahun. Dan hari ini Mistisa kedatangan tamu nih yang akan belajar simple dengan Mistisa. Hai, kenalin, aku Mom Tria, ibu dari anak satu yang kebetulan hari ini mau ikutan belajar nih, Miss. Kira-kira apa aja sih aktivitas yang bisa aku lakukan dengan anak aku dengan bahan yang sederhana yang Oke. sebenarnya udah ada di rumah gitu? Oke, untuk first timer nih Mam, sebenarnya banyak banget sih bahan yang ada di rumah tuh bisa kita pakai untuk belajar simple aja sih dengan anak, tapi penting. Nah, Mami kayaknya ada bawa sesuatu nih hari Yah, ini. bener banget, Miss. Sebenarnya ini aku sudah bawa bahan yang ada di rumah aku. Yang Mhm. pertama ada makaroni sama ada kacang merah. Kacang tanah. Kira-kira apa aja nih, Miss, Mhm. aktivitas yang bisa aku lakukan bersama anak aku di rumah, tapi kalau bisa yang nggak terlalu sulit gitu, Mmm. karena anak aku saat ini usianya baru 1 tahun, Miss. Oh iya. Nah, bisa banget ya Mams, selain kacang-kacangan ini untuk dimakan dan makaroni juga ya, ini juga bisa jadi, alat untuk aktivitas simpel buat anak. Nah Hmm. untuk, 2 sampai 3 tahun memang kacang ini bisa kita pakai untuk menyendok. Nah tapi untuk anak 1 tahun, anaknya Mams di rumah 1 tahun ya Mams? Ya. Nah kacang-kacangan ini bisa kita pakai untuk pengenalan tekstur. Oh, kayak gitu. Tapi Iya, kalau misalkan hanya untuk pengenalan aja nih, Miss, iya. sebenarnya kan. Bisa nggak sih, tetap aku ajarkan menyendok Oh gitu? bisa banget. Cuma mungkin kalau masih 1 tahun itu kan biasa belum bisa pegang sendok yang betul-betul pegang dengan baik ya. Jadi ya paling Mams aja yang pegang tangannya. Oh, oke Mams oke. bantu untuk pegang tangannya, terus juga mungkin atau menuang dari satu mangkuk ke mangkuk yang lain, bisa diajarin menuang, Tapi itu nggak seperti apa-apa itu. misalkan, Miss, aku coba aku yang bantu pegangin gitu, nggak perlu membiarkan mereka, pegang sendiri gitu? Pertama nggak apa-apa dibantu dulu, ya kan, Mmm. selain nanti dia akan tahu bagaimana cara kerjanya, itu juga bisa melatih fokus dan konsentrasi. Setelah itu, setelah Mams bantu, lalu biarkan si anak untuk explore sendiri, Misalkan gitu. nih, Miss, ibu-ibu di rumah nggak ada makaroni Mhm, atau kacang tanah, iya. bahan apa lagi, Miss, yang aman untuk, ya mungkin usia 2 atau 3 tahun ya, Miss, ya, yang bisa Mhm. dilakukan di rumah? 2 sampai 3 tahun itu sebenarnya, ada baiknya sih dimulai dari kacang dulu ya, Mams. Karena Mmm, kenapa kita pilih kacang atau tekstur yang lebih besar, karena ini lebih mudah untuk dirapikan. oke. Jika kita kasih ke beras atau, kacang-kacangan yang terlalu kecil seperti kacang hijau, itu akan takes a lot of time ya untuk merapikannya ya, Mams, ya. Karena pasti Mmm, Mami juga di rumah iya, akan pusing sendiri nanti, yang iya ada iya iya. banyak kan, Mams itu kebanyakan kayak tadinya mau ajarin belajar, tapi kalau udah yang berantakan Chaos, banget, chaos jadinya, "Aduh udah deh nggak mau kasih lagi." iya, benar 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 Jadi benar. lebih baik dari tekstur yang besar-besar dulu, jadi mereka bisa ngambil dengan mudah, Mmm, lalu dirapikan lagi. Kita encourage untuk merapikan, tapi Mami juga ada di situ bantu untuk oke. merapikan. Nah, karena Mams sudah bawa kacang tanah dan makaroni nih, kebetulan Miss Tisa mau coba deh kasih tahu satu aktivitas simple, Boleh boleh yaitu boleh. menyendok. Oke, Oke. kita coba ya. Nah, untuk aktivitas pertama ini, Mams di rumah bisa juga menyiapkan ada 2 mangkuk, lalu 1 sendok. Nah, karena Mams tadi sudah bawa kacang, Miss Tisa coba untuk contohkan bagaimana cara kerja spooning atau menyendok. Kegunaannya untuk apa sih, Miss, kalau spooning atau menyendok ini? Nah, untuk perkembangan anak itu spooning salah satunya bisa melatih fokus, Mmm, konsentrasi, lalu juga ada motorik halus, untuk perkenalan tekstur juga tadi ya Mams, untuk anak ya. usia 1 tahun, lalu bisa juga untuk koordinasi tangan dan mata, dan kontrol gerakan tangan. Banyak juga manfaatnya Banyak ya, Miss? banget Mams, Oke oke oke. gitu. Oke, aku mau belajar, Miss, coba contohin deh. Oke, sekarang Miss Tisa akan contohkan dulu. Untuk step pertamanya, untuk Mams di rumah boleh dilihat dulu ya. Miss Tisa taruh kacang di mangkuk sebelah kiri. Lalu kita akan menyendok dari kiri ke kanan. Lebih baik suasana di rumah juga hening dan tidak ada distraksi. Miss Tisa akan contohkan terlebih dahulu.
Nah, ini adalah aktivitas simple, spooning atau menyendok. Miss, aku ada pertanyaan nih. Tadi kan aku lihat Miss menyendoknya itu dari kiri ke kanan. Kalau Betul. misalkan anak aku start dari kanan ke kiri itu boleh nggak, Miss? Nah, sebenarnya spooning dari kiri ke kanan itu ada maksudnya, Mam. Yaitu kita menyendok dari kiri ke kanan adalah sama seperti cara kita menulis. Kita menulis dari kiri ke kanan. Dan cara kita membaca juga. Kita kan membaca dari kiri ke kanan. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, kita pasti membaca dari kiri ke kanan gitu. Ini sebenarnya bentuk stimulasi, Mam. Kenapa ini bisa dimulai dari usia 2 sampai 3 tahun? Karena semuanya ini tuh aktivitas yang akan menstimulat. Jadi kita terus-terus stimulat anak mulai dari menyendok dengan atau aktivitas lain ya, dari kiri ke kanan. Nah, itu tuh sebenarnya kita stimulasi sampai nanti masuk di umur yang dia sudah siap untuk memegang pensil, untuk menulis, karena memegang sendok pun pasti untuk usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pasti tidak seperti saya tadi nggak ya. langsung perfect, betul. Betul. Nah, untuk anak usia 1 tahun, 2 atau 3 tahun juga pasti memegang sendoknya masih tidak sempurna. Mungkin ada yang memegang seperti ini, lalu mereka menyendok dengan cara seperti ini. Nah, itu tidak apa-apa ya, Mams. Tidak usah dihentikan juga. Dibenarkan boleh. Diajarkan untuk kayak gini pegangnya, nggak apa-apa. Tapi kalau mereka balik lagi dengan cara seperti ini, itu tidak apa-apa. Nanti akan ada masanya di mana mereka tuh sudah terstimulate dan mereka akan mulai memegang seperti ini. Gitu. Karena kan pasti juga moms di rumah akan belajar dengan anak cara makan sendiri kan. Ya, betul. Cara makan nasi sendiri. Betul. Nah, pasti megangnya masih gitu. Ya, Tapi betul. nah, kenapa mereka kita biarkan tidak apa-apa? Karena nanti di saat mereka sudah memegang dengan benar seperti ini, berarti itu di mana anak-anak sudah siap untuk masuk ke step selanjutnya. Step menulis atau memegang krayon, mewarnai, menggambar. Jadi untuk moms di rumah jangan buru-buru ya moms untuk perkenalkan pensil atau krayon atau seperti tracing. Lebih baik dari menyendok dulu, aktivitas simple, tapi kita tetap stimulate otot-otot tangan anak gitu. Terus nih Mams, bisa dilihat kan di sini ada kacang-kacangan yang tumpah. Ya. Tadi saya menyendok memang saya sengaja sih, kenapa saya tumpahkan karena saya berikan contoh juga karena anak-anak tidak mungkin langsung sempurna bisa langsung semuanya masuk ke dalam mangkok yang satu lagi. Nah, di saat kacang-kacangan yang tumpah ini, di saat mereka sedang menyendok, Mams jangan langsung, itu nak tumpah. Gitu. Jangan ya Mams. Nggak apa-apa, biarkan saja dulu si kecil menyelesaikan menyendok dari kiri ke kanan, lalu di saat sudah selesai, Mams bisa ingatkan, ini nih ada yang tumpah tadi. Diberesin. Iya, bisa gitu. dibereskan ya. Dibantu juga, jangan cuma instruksi ke anak. Oke. Berarti cara ngajarnya adalah dengan aku ikutan mencontohkan dulu, lalu ajak anak untuk membereskan bersama aku gitu ya? Betul. Jadi, ayo kita masukkan lagi yang tumpah. Lalu setelah sudah ada di mangkok kanan, kasih lagi instruksi untuk kembalikan dari kanan ke kiri. Oh, berarti nggak apa-apa dari kanan ke kiri lagi setelah itu? Karena sudah dari kiri ke kanan. Kenapa dari kanan ke kiri? Karena mereka harus menyelesaikan satu aktivitas ini. Sebenarnya bisa dilihat juga dari kayak misalkan anak-anak mainan mereka, ya kan. Mereka main, setelah main mereka udah bongkar-bongkar, tapi kan di saat merapikannya kadang ada yang nggak mau merapihkan. Nah, ini juga gunanya itu sudah dipindahkan ke tempat lain, kalian harus kembalikan ke tempat jadi, sebelumnya. Seperti semacam building habit untuk anak-anak. Keren. Makanya itu kita stimulasi dari hal-hal kecil. Dari menyendok ini salah satunya mungkin emang terdengar simple dan kayak aduh kok kayak receh banget ya Mas. Iya, betul. Receh banget kayaknya menyendok doang. Tapi kalau sering dilakukan dan bisa diganti dengan yang lain, kacang-kacangan yang lain, pasti anak-anak akan terus-terusan engage kok. Mereka akan, wah seru banget nih ganti lagi hari ini bukan kacang ini. Sendoknya ganti. Sendok juga bisa diganti ya Mams. Supaya nggak bosen gitu ya. Betul. Jadi aktivitasnya tetap sama, latihannya tetap sama,
tetapi kita bisa menggunakan materi-material yang berbeda gitu di rumah. Betul. Gampang kan, Mams? Gampang Iya. banget. Keren. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan share hasil aktivitas hari ini di Gerak Gembira ID. Sampai ketemu di aktivitas berikutnya. Bye-bye.